Hai semuanya, perkenalkan aku Nadia Yunika dari jurusan Teknologi Pangan Angkatan 2019. Hai semuanya, perkenalkan aku Anastasia dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2019. Halo semua, perkenalkan nama saya Mukti Sadewo, saya dari Kedokteran Umum Angkatan 2019. Kelurahan Plomboan merupakan bagian dari Kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari 5 rukun warga dan 47 rukun tetangga. Stunting atau kerdil adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor loh, salah satunya yaitu gizi ibu yang kurang pada saat hamil. Hai teman-teman, saya Anastasia. Kali ini saya akan membagikan mengenai materi yang saya bawakan ketika sosialisasi stunting pada ibu hamil di Kelurahan Plombokan. Pada materi kali itu, saya membawakan mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan bagi ibu hamil, utamanya untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan janin. Perlu diketahui bahwa ikan memiliki banyak sekali kandungan baik yang bisa dimanfaatkan oleh ibu hamil untuk memenuhi kecukupan gizi bagi pertumbuhan janinnya, seperti adanya omega 3, vitamin D, mineral, dan yang lain-lainnya. Namun, dalam pengonsumsian ikan ini sendiri perlu dipantau bagaimana cara pengelolaannya dan bagaimana juga jumlahnya. Tentunya tidak boleh terlalu banyak. Menurut riset, ditemukan beberapa manfaat mengonsumsi ikan utamanya bagi ibu hamil. Yang pertama adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari janin itu sendiri. Salah satu manfaat makan ikan saat hamil yaitu membantu perkembangan dari janin itu. Dari berbagai riset juga menunjukkan bahwa mengonsumsi ikan saat hamil membantu perkembangan kognitif dari bayi. Yang kedua yaitu membentuk tulang dan gigi janin. Dan yang ketiga adalah mencegah anemia atau darah rendah bagi ibu hamil, dan juga memiliki banyak manfaat lainnya ketika kita mengonsumsi ikan. Aturan aman saat makan ikan bagi ibu hamil adalah pilihlah ikan dengan kadar merkuri yang rendah. Yang diketahui yaitu pilihlah ikan dari habitatnya di perairan dalam seperti ikan salmon, ikan tuna, dan yang lain-lain. Selanjutnya pilihlah ikan juga secukupnya saja sesuai dengan porsinya, yaitu makan 3 porsi selama seminggu dengan bobot kurang lebih 200-300 gram. Dan juga jangan lupa masaklah ikan hingga matang supaya bakteri-bakteri yang mungkin terkandung dalam ikan semuanya mati. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, saya Nadia dan saya menjelaskan mengenai pengolahan pangan yang baik untuk pemenuhan nutrisi pada ibu hamil demi mencegah stunting pada anak. Perlu diketahui, ternyata di satu daerah masih banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi baik karena tidak tahu harus mengonsumsi apa dan harus mengolahnya bagaimana. Nah, hal ini tentu dapat memicu bahaya atau penyakit pada janin yang dikandung. Nah, tidak banyak yang tahu ternyata kekurangan gizi baik pada ibu hamil dan anaknya dapat menyebabkan penyakit stunting. Stunting itu merupakan tumbuh kembang yang lambat pada anak sehingga anak akan memiliki tinggi badan lebih pendek daripada anak dengan pertumbuhan normal. Nah, stunting ini dapat dicegah dengan pemenuhan atau asupan makanan dengan gizi yang cukup pada ibu hamil dan anaknya. Apa saja yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil? Yang pertama adalah protein. Nah, sumber protein ini sangat banyak mulai dari daging, ayam, ikan, dan seafood. Nah, kemudian ada juga pemenuhan kebutuhan karbohidrat yang bisa berasal dari nasi, kentang, dan jagung. Kemudian, ibu hamil juga dapat mengonsumsi sumber lemak hewani maupun nabati seperti daging, susu, santan, dan dari kacang-kacangan. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral yang bisa berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di sini juga saya memaparkan tips untuk mengolah bahan pangan dengan baik dan benar untuk menjaga keutuhan nutrisi supaya ibu hamil dapat mengonsumsi makanan dan kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Yang pertama adalah dengan merebus makanan dengan tidak membuang air rebusan atau kuahnya karena di situ terlarut banyak sekali nutrisi di dalamnya.
kedua yaitu dengan mengukus, di mana ketika mengukus bahan pangan baiknya diperhatikan waktunya supaya kematangannya sempurna hingga ke dalam. Proses pengolahan selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggoreng. Nah, menggoreng di sini bisa menggunakan minyak yang tidak terlalu banyak atau alternatifnya bisa digantikan dengan proses menumis atau menggoreng dengan minyak sedikit. Karena di sini minyak yang berlebihan dapat membahayakan janin dan menyebabkan penyakit lain pada ibu hamil. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya Mukti. Pada kesempatan edukasi stunting, saya melakukan edukasi dengan judul Mari Cegah Stunting pada Anak dengan mengoptimalkan pengasuhan pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi balita di mana panjang dan berat badannya itu di bawah dari usia normalnya. Nah, untuk edukasinya bisa dilakukan dengan cara pencegahan. Pencegahannya meliputi program 1000 hari pertama kehidupan yang meliputi pada masa kehamilan dan persiapan sebelum hamil, pelayanan pada pasangan usia subur dan juga wanita usia subur. Selain itu juga terdapat 4 kiat penting dalam melakukan pencegahan stunting pada anak. Oke, perkenalkan, nama saya Ega Putari, staf kelurahan Grobogan. Harapannya setelah mengikuti acara sosialisasi soal stunting, semoga di kelurahan Grobogan ini nggak ada lagi yang namanya stunting yang lain. Nggak ada lagi anak-anak di kelurahan Grobogan untuk gizi buruk, nggak ada lagi. Semoga kedepannya kelurahan Grobogan semakin baik. Terima kasih. Dengan acara sosialisasi stunting ini, semoga kedepannya warga masyarakat Kelurahan Grobogan semakin mengedukasi untuk orang lain, bermanfaat juga bagi orang lain, untuk seluruh warganya, bukan cuma di Kelurahan Grobogan, mungkin ke kelurahan-kelurahan yang lain. Dan acara ini, acara stunting yang diadakan di Kelurahan Grobogan sangat bagus, sangat edukasi dan sangat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah mungkin di sini ibu-ibu hamil di Kelurahan Grobogan sudah didampingi oleh bidan yang sangat peduli dengan ibu-ibu dan mengontrol yang taat ya ibu ya. Namun ternyata saya baca di satu penelitian ada satu lokasi di mana bisa mengganggu pertumbuhan dari janinnya, utamanya pertumbuhan otak. Itu. Tapi ada beberapa ikan juga yang di laut yang bisa kita makan karena memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Contohnya ada ikan salmon. Kenapa ikan salmon jadi salah satu ikan laut yang bisa dikonsumsi? Usia subur seperti melakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling gizi. Selanjutnya asupan gizi yang baik untuk pasangan usia subur seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas. Kenapa sih kok penting banget makan ikan buat ibu hamil? Ada yang tahu nggak kenapa? Untuk pertumbuhannya. Nah, ikan itu Bu ada 2 jenisnya, ikan air tawar dan ikan air laut. Saya membaca di beberapa penelitian ibu-ibu bahwa ikan air laut ternyata apabila dikonsumsi oleh ibu hamil itu jumlahnya harus dibatasi dibandingkan